I for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewaring of Allah. And Fa is for thawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solihah? Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat. Semoga tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman juga Islam. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran fikih pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dipermudah, diperlancar, kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Tayyib, jadi hari ini kita akan mereview pembelajaran materi azan dan iqamah. Nah, jadi untuk materi belajar kita sampai nanti penilaian tengah semester itu hanya satu bab. Jadi hanya materi azan dan iqamah saja. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mereview kembali dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan dari bab azan dan iqamah ini. Oke, langsung saja. Pembahasan pertama, azan itu pertama kali diketahui dari sebuah mimpi seseorang atau dua orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Zaid, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, jadi dua orang ini yang mencetuskan bagaimana lafal azan dari mimpi beliau. Jadi Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid ini mengalami mimpi bahwasanya ada orang yang mengumandangkan azan, yang sampai saat ini azan, bacaan azan tersebut masih kita dengarkan dari Allahu Akbar sampai akhir azan, yaitu la ilaha illallah. Nah, kemudian ada beberapa kosakata penting yang memang harus dihafal, yang memang harus diperhatikan ketika memahami materi azan dan iqamah ini. Jadi yang pertama adalah ada fardu kifayah. Jadi hukum melakukan azan itu adalah fardu kifayah, yang artinya apabila ada satu orang yang sudah melaksanakan atau melakukan, maka yang lainnya akan gugur kewajibannya. Kemudian yang kedua ada kata lahen. Nah, di sini adalah yang dimaksud adalah kesalahan pengucapan dari azan. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah dibacanya shinnya dibaca sa. Seharusnya ashadu dibacanya as'adu. Nah, itu sebuah kesalahan dalam pelafalan atau pengucapan juga. Kemudian yang ketiga adalah tarji. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mengenai bab azan ini, misal ada pertanyaan apakah itu tarji? Nah, itu jawabannya bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang lebih tepatnya, karena kita membahas mengenai materi azan dan iqamah, maka jawaban yang paling tepat adalah mengulang azan. Jadi mengulang azan dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarji. Kemudian selanjutnya yang keempat, kata yang keempat yang memang perlu dipahami dan dihafalkan, yaitu muazin. Muazin itu apa? Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Jadi orang yang mengumandangkan azan di masjid, di musola itu disebutnya muazin. Kemudian ada lagi yang terakhir, kosakata yang keenam, namanya muakim. Itu orang yang mengumandangkan iqamah.
Jadi jangan terbalik antara muazin dan muakim. Jadi kalau muazin itu lebih dulu karena azan dulu, baru muakim, baru qomat. Seperti itu ya, jangan terbalik antara muazin dan muakim. Kalau muazin itu asal katanya azan. Nah, jadi orang yang melakukan azan, mengucapkan azan. Kalau muakim itu asal katanya iqomah, orang yang mengumandangkan iqomah. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, kita belajar mengenai pengertian dari azan. Nah, azan itu sebenarnya apa sih? Jadi azan itu adalah seruan di mana seruan tersebut menandai waktu sholat, atau lebih simpelnya seruan yang menandai waktu masuk waktu sholat. Nah, jadi ketika ada orang yang azan, melakukan azan, muazin sedang azan, itu menandakan bahwasanya sholat sudah memasuki waktunya. Seperti itu. Nah, kemudian azan itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Orang perempuan, anak perempuan itu dilarang atau tidak diperbolehkan untuk azan. Seperti itu ya. Jadi azan diperuntukkan untuk kaum hawa, untuk laki-laki. Jadi yang laki-laki itu wajib bisa mengumandangkan azan. Kemudian hukum dari azan tadi adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengumandangkan, berarti gugur kewajiban yang lain. Jadi nggak harus semua yang melakukan. Beda sama sholat yang hukumnya fardu ain. Setiap orang itu wajib melakukan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan azan. Nah, apa saja sih yang ada pada azan itu yang harus kita perhatikan ketika melakukan azan atau menjadi muazin? Nah, seperti itu ya. Yang pertama, ketika seorang muazin itu mengumandangkan azan, atau orang yang menjadi muazin itu, ia harus hafal waktu sholat. Jadi ketika muazin itu mengumandangkan azan, dia harus sudah masuk waktunya. Karena kalau ada orang yang azan sebelum waktunya sholat, itu batal, tidak sah hukum azannya. Jadi ketentuan azan yang pertama itu adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika muazin mengumandangkan azan harus sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, muazin harus memiliki niat, memiliki keinginan hati, yang mana keinginan hatinya itu untuk azan, memang benar azan. Jadi berniat untuk azan, bukan berniat untuk apa-apa. Niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan riya, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar suaranya oleh orang lain. Seperti itu ya. Jadi orang yang azan atau muazin itu harus memiliki niat yang bersih. Niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lafal azan harus dikumandangkan dalam bahasa Arab. Jadi nggak boleh azan itu menggunakan bahasa Indonesia walaupun kita tinggal di Indonesia. Tetap walaupun kita tinggalnya di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Jepang, di Cina, dimanapun itu tempatnya, yang penting masih di bumi, itu muazin harus mengumandangkan menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh mengumandangkan dengan bahasa daerah, bahasa nasionalnya. Kalau misal orang Indonesia berarti nggak boleh pakai bahasa sukunya, nggak boleh bahasa nasional, bahasa Indonesia. Juga harus menggunakan bahasa Arab, wajib, fardu ain, nggak boleh ditolerir, nggak bisa ditolerir, hukumnya wajib. Nah seperti itu ya.
Kemudian nomor 4, nggak ada kesalahan dalam pelafalan. Nah, seperti tadi ya, asyhadu awalnya asyhadu aslinya, tapi diubah menjadi as'adu. Nah, itu kan nggak boleh karena nanti akan menyalahi arti dari azan. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab beda satu huruf aja, itu beda artinya. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan azan adalah lafalnya dibaca secara berurutan, nggak boleh acak-acak. Misal yang seharusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, seharusnya asyhadu alla ilaha illallah, tapi langsung dibaca hayya 'alas shalah. Nah, itu dilarang, nggak boleh yang seperti itu, karena syarat dari azan lafalnya harus urut dari Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau habis subuh ada as-sholatu khairum minan naum, baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu nggak boleh diacak-acak, harus sesuai urutan, harus sesuai kaidah. Kalau misal dibolak-balik, itu bakal nggak sah, harus mengulang azannya. Kemudian selanjutnya, azan harus diucapkan secara bersambung, jadi nggak boleh dipisah-pisah. Contohnya seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah, itu kan bersambung, nggak boleh seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kan nggak bersambung, itu ada jaraknya, berarti nggak sesuai dengan ketentuan azan. Berarti azannya juga nggak sah kalau misal lafalnya nggak diucapkan secara bersambung. Selanjutnya, azan menggunakan pengeras suara atau suara yang lantang. Mengapa demikian? Agar orang-orang itu mengetahui bahwasanya sholat telah masuk waktunya. Biar orang yang masih kerja itu diam sebentar untuk sholat, atau yang masih ada kegiatan-kegiatan lainnya ditinggalkan agar segera menunaikan sholat. Dan yang terakhir adalah mengulang azan atau tarji. Jadi ketika ada muazzinnya mengumandangkan azan, mustami atau yang mendengar azan itu wajib mengulangi azan. Seperti itu ya. Nah, mungkin hanya ini dulu review untuk hari ini. Untuk syarat muazin, kemudian sunnah dari muazin, ada menjawab azan, doa setelah azan, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Jangan lupa juga, karena hanya satu bab pembelajaran kita di PTS ini nanti, jangan lupa dibaca-baca. Insya Allah semuanya bisa. Apabila ada kesalahan, apabila ada kesulitan dalam belajar, silakan menghubungi pengampu atau bapak pribadi, seperti itu ya. Mungkin hanya sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salahnya, bapak mohon maaf. Apabila ada betulnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewailing of Allah. And fa